Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu jenis dimsum yang cara buatnya itu simple banget, cuma dilipat aja. Ini dia dimsum crab stick ala Dapur Naimah. Untuk resep dimsum kali ini cara buatnya gampang banget, cukup dilipat aja. Jadi selama ini yang takut gagal bentuk dimsum, jangan khawatir ya, karena ini cara buatnya gampang banget dan cuma dilipat aja. Untuk hasil dimsumnya ini bisa dilihat cantik banget dan ini juga rasanya super enak ya. Rasa daging ayamnya itu berasa dan masih ada sedikit tekstur kasarnya, itu enak banget. Rasanya juga pas, masih berasa ada manis-manisnya karena kita gunakan daging ayam yang masih fresh. Teksturnya lembut dan juga sedikit kenyal, beneran enak banget. Dan pastinya ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan, bisa banget nambah varian untuk jenis dimsumnya. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 500 gram daging ayam paha fillet. Ini sudah dicuci bersih, tiriskan dan juga udah dipotong-potong dadu. Selanjutnya, ini daging ayamnya akan kita proses atau akan kita haluskan menggunakan chopper. Kita tambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Di sini karena aku menggunakan chopper yang ukurannya itu agak kecil, jadi aku bikin 2 batch untuk menghaluskan daging ayamnya. Untuk penghalusan yang pertama ini aku tambahkan aja 500 gram daging ayam. Ini kita bagi 2 biar choppernya itu enggak terlalu penuh. Tambahkan 3 siung bawang putih, 1 sendok makan bawang merah goreng. Ini salah satu bahan yang bikin nanti hasil dimsumnya itu rasanya lebih gurih dan lebih enak. Tambahkan 1 butir putih telur, pastikan kita gunakan yang masih fresh. Dan kita masukkan juga sekalian perbumbuannya. Ini kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan minyak wijen. Nah, ini semua bahan yang akan kita haluskan udah masuk ke dalam chopper. Ini lanjut tinggal kita haluskan aja semua bahan-bahan sampai tercampur rata dan sampai ayamnya itu tercincang ya. Dan sebaiknya ini nggak usah terlalu halus supaya nanti hasil dimsumnya itu masih ada tekstur-tekstur dari daging ayamnya. Cukup sampai tercincang seperti ini ya. Ini dia hasil akhirnya. Kalau udah, selanjutnya bisa kita siapkan wadah yang bersih dan kering. Lalu kita masukkan daging ayam yang tadi sudah kita chopper. Oh iya, di sini aku pakai full ayam ya. Kalau kalian mau tambahkan dengan udang itu boleh, tinggal dicincang kasar dulu. Kita masukkan aja semua daging ayamnya yang sudah di chopper seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan 40 gram tepung tapioka sagu tani. Tambahkan juga kurang lebih 2 batang daun bawang. Ini diambil yang bagian hijaunya aja. Semua bahan-bahannya udah masuk. Selanjutnya tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Pastikan ini benar-benar sampai tercampur rata ya, dan tidak ada lagi tepung yang belum tercampur. Dan kalau udah rata seperti ini udah siap untuk kita gunakan adonannya. Kita masukkan semua adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti pengisian di kulit dimsumnya itu lebih mudah. Ini dia setelah semua adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini kita dapatkan kurang lebih 2,5. Selanjutnya ini aku siapkan kukusannya ya. Untuk kukusannya ini aku alasi dengan baking paper supaya nanti hasil dimsumnya itu benar-benar nggak lengket
Dan jangan lupa kita olesi juga dengan sedikit minyak ya. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan crab stick. Untuk crab sticknya ini aku potong jadi 2 ya, karena kulit dimsum yang aku pakai itu ukurannya lumayan kecil. Lalu aku siapkan juga air ini untuk perekatnya dan juga kulit dimsum. Di sini aku gunakan yang bentuknya lingkaran. Kalau kalian mau pakai bentuk persegi juga bisa. Ambil kulit dimsum, lalu bagian permukaannya ini aku oleskan dengan sedikit air supaya nanti kulit dimsumnya itu tidak kering dan juga lebih lentur. Lalu kulit dimsumnya ini kita balik, jadi yang permukaannya kena air itu di bagian bawah. Beri adonan dimsum memanjang seperti ini. Kemudian tambahkan crab stick, letakkan di atasnya dan ini kita bungkus. Kita lipat satu lalu kita berikan sedikit air supaya jadi perekatnya dan kita lipat. Kita lipat kayak gini. Ini jangan lupa kita rekatkan pakai air. Ini dia hasilnya, beneran gampang banget kan? Langsung disusun aja di tatakan kukusan yang tadi sudah kita oles dengan minyak. Lanjut, ini tinggal kita lakukan aja sampai selesai. Kita ambil kulit dimsum. Jangan lupa kita oles dengan air supaya lebih lembab dan tidak kering. Kita beri isian dimsum di atasnya dan ini kita berikan crab stick. Lalu kita lipat aja seperti ini. Jangan lupa kita rekatkan menggunakan air. Beneran gampang banget kan? Gak perlu ribet cara bikin dimsumnya. Kalau sudah penuh seperti ini, lanjut bisa kita kukus. Ini kita kukus di kukusan yang benar-benar udah panas ya. Kalau mau di frozen bisa dikukus selama 10 menit aja. Dan kalau mau langsung disajikan, ini kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, setelah selesai dikukus, permukaan dimsumnya itu bisa kita oles dengan campuran air dan minyak wijen biar tetap lembab. Lalu ini bisa kita kukus lagi kurang lebih 5 menit. Dan ini dia hasilnya setelah dimsum crab stick-nya itu matang. Ini sudah dikukus kurang lebih 15-20 menit ya. Bisa dilihat ini cantik banget hasilnya dan cara buatnya juga super gampang. Tinggal dilipat aja kulit dimsumnya, tapi hasilnya bisa secantik ini. Selesai dikukus semua kulit dimsumnya, berarti dimsum crab stick-nya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Dimsum crab stick ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya simple, gampang banget. Kulit dimsumnya tinggal dilipat aja tapi hasilnya bisa secantik ini. Penampakannya aja udah beneran cantik dan kelihatan enak banget ya. Ini disajikan hangat-hangat, rasanya makin enak lagi. Tinggal disajiin aja bareng sama saus favorit ya. Bisa menggunakan chili oil, saus cabai, ataupun saus yang lainnya. Untuk rasanya ini enak, gurih, manisnya juga pas, balance gitu. Teksturnya lembut, juicy, dan masih berasa dagingnya gitu ya. Masih ada tekstur kasarnya sedikit. Ini pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena beneran cara buatnya itu simple banget tapi hasilnya super cantik. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.